Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di saat ini dalam persekutuan ibadah Bina Keluarga Jemaat GPM Bonteli. Dalam ibadah ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Imamat pasal 19 ayat 32 sampai 34. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau selalu baik bagi kami. Kami boleh ada dalam persekutuan ibadah Bina Keluarga di saat ini. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami untuk bisa memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dalam Imamat pasal 19 ayat 32 sampai 34 yang berbunyi demikian. Engkau harus bangkit berdiri di hadapan orang ubanan, menghormati orang tua, dan takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang pendatang tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Pendatang yang tinggal padamu harus kau perlakukan sama seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu dahulu juga pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan, rumah adalah tempat pertama di mana kasih Allah dinyatakan secara nyata melalui orang tua. Di sanalah kita pertama kali belajar apa artinya dikasihi, dijaga, dan dibentuk. Dalam Imamat 19 ayat 32 sampai 34, Tuhan memberi perintah yang sederhana, namun yang sangat dalam. Hormatilah yang tua, kasihilah sesama, dan lakukan semuanya itu karena Tuhan dan takut akan Allah. Ayat ini bukan sekedar aturan sosial, melainkan fondasi iman yang menghubungkan hubungan kita dengan orang tua, dengan sesama, dan dengan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, tidak semua orang memiliki kemewahan yang masih tinggal serumah dengan orang tua mereka. Bagi yang masih memilikinya, ini adalah anugerah yang sering kali baru disadari nilainya ketika sudah tidak ada lagi. Kasih sayang orang tua, suara yang menegur di pagi hari, tangan yang menyiapkan makanan, doa yang dipanjatkan diam-diam adalah bentuk kasih Allah yang paling dekat dan paling nyata dalam hidup seorang anak. Imamat 19 ayat 32 mengajarkan untuk menghormati orang tua sebagai bentuk takut akan Allah. Ini berarti kehadiran orang tua di sisi kita bukan hal biasa, melainkan anugerah yang harus disyukuri setiap hari, bukan hanya ketika mereka sudah tiada. Bagi anak-anak yang harus merantau jauh dari orang tua, rasa rindu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Dan sebaliknya, orang tua yang ditinggalkan anaknya juga menyimpan rindu yang sama, bahkan mungkin lebih dalam, karena mereka menunggu dengan hati yang penuh harap. Namun patut disyukuri, di zaman ini Tuhan mengizinkan perkembangan teknologi digital menjadi jembatan kasih. Panggilan video, pesan singkat, doa bersama lewat telepon, semua itu adalah cara kasih
yang tetap terjaga meski jarak memisahkan. Ini pun adalah bentuk pemeliharaan Tuhan yang tidak membiarkan kasih keluarga terputus hanya karena jarak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, hidup bersama orang tua bukan hanya soal tinggal satu atap, tetapi soal bagaimana keluarga itu bersama-sama mewujudkan sikap takut akan Tuhan dalam keseharian. Sikap ini dibentuk melalui doa bersama, kejujuran, kesederhanaan, dan saling menghormati di dalam rumah. Takut akan Tuhan yang dipupuk sejak di rumah akan menjadi kekuatan karakter yang dibawa anak kemanapun ia pergi. Ketika kelak anak harus hidup jauh dari orang tua, nilai-nilai itu tidak akan hilang, melainkan menjadi identitas yang terus ia wujudkan kepada orang lain di sekitarnya. Ayat 33 dan 34 berbicara tentang bagaimana memperlakukan orang asing dengan kasih, sama seperti memperlakukan sesama saudara. Ini menunjukkan bahwa kasih yang dipelajari di rumah harus terpancar keluar ke tengah masyarakat. Apa yang dilakukan seorang anak di luar rumah, cara ia berbicara, cara ia menghormati orang lain, cara ia bersikap jujur atau sebaliknya, adalah cermin dari apa yang ia terima dan pelajari di dalam rumah. Keluarga yang penuh kasih dan takut akan Tuhan akan menghasilkan anak yang membawa damai kemanapun ia berada. Sebaliknya, ketiadaan kasih di rumah seringkali terpantul dalam sikap anak yang keras atau tidak peduli terhadap sesama. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengasihi orang tua dan mengasihi sesama bukanlah pilihan, melainkan tanggung jawab iman. Imamat 19 ayat 34 dengan tegas berkata, untuk mengasihi orang asing seperti dirimu sendiri. Karena umat Israel sendiri pernah menjadi orang asing di Mesir. Prinsip ini mengajarkan bahwa kasih tidak boleh dibatasi hanya kepada keluarga sendiri, tetapi harus meluas kepada siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Ketika kita mengasihi orang tua, kita sedang menaati perintah Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama, termasuk yang berbeda dari kita, kita sedang mencerminkan kasih Allah yang universal, yang tidak pernah membeda-bedakan. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman ini berlaku dua arah. Sebagai anak, kita dipanggil untuk tetap setia, mewujudkan takut akan Tuhan dalam hidup kita, sekalipun jauh dari pengawasan orang tua secara fisik. Namun demikian, sebagai orang tua, sikap takut akan Tuhan harus terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap tindakan orang tua juga menjadi cermin dan teladan bagi anak-anaknya. Hubungan orang tua dan anak-anak bukanlah hubungan satu arah, di mana hanya anak yang dituntut taat. Orang tua pun memiliki tanggung jawab untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena anak-anak belajar iman bukan hanya dari perkataan, tetapi terutama dari kehidupan yang mereka saksikan setiap hari. Pada akhirnya, semua sikap hormat, kasih dan kesetiaan ini hanya dapat bertahan jika mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Dunia luar penuh dengan godaan yang dapat menggeser nilai-nilai kasih dan takut akan Tuhan yang telah dibangun sejak dari rumah. Karena itu, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua, marilah kita terus memandang Tuhan dalam setiap langkah, agar kasih yang telah kita terima dan bangun di dalam keluarga tidak luntur oleh tantangan zaman, melainkan semakin kokoh dan menjadi berkat
bagi banyak orang. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, Imamat 19 ayat 32 sampai 34 mengajarkan kita bahwa kasih dalam keluarga dan takut akan Tuhan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Rumah adalah sekolah pertama iman, dan orang tua adalah guru pertama kasih. Marilah kita mensyukuri setiap kesempatan yang masih ada untuk bersama orang tua, dan marilah kita menjadi anak-anak yang membawa cermin kasih Tuhan kemanapun kita melangkah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih pada saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul sebagai satu keluarga dan bersekutu di hadapan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan setiap anggota keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah orang tua, anak-anak, suami, istri, saudara-saudara, dan semua anggota keluarga kami. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan pengampunan selalu memenuhi kehidupan keluarga kami. Jika ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan, sakit, kesulitan ekonomi, masalah pekerjaan, pendidikan, maupun persoalan dalam rumah tangga, Tuhan, jamahlah dan berikanlah kekuatan. Ajarlah kami untuk tidak saling menyalahkan, tetapi saling memahami, menguatkan, mengampuni, dan menopang satu sama lain. Jadikanlah keluarga kami sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, hidup dalam kasih, dan memberi berkat bagi orang lain. Berikanlah hikmat kepada setiap orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Tuntunlah anak-anak kami agar bertumbuh dalam iman, memiliki masa depan yang baik, dan selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Kami juga memohon agar Engkau menjaga keluarga kami dari segala mara bahaya, penyakit, kecelakaan, dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Kiranya rumah kami menjadi tempat yang penuh kasih, doa, sukacita, dan kehadiran-Mu selalu. Ajarilah kami untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan dan kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau ada pertolongan, pengharapan, dan keselamatan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan dan masa depan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau menerima jaminan penyertaan Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian, ibadah bina keluarga di saat ini boleh selesai. Shalom.